Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya berbagai macam perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita itu, maka kita wajib untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, pada kesempatan khutbah kali ini, kita akan sampaikan 7 cara bagaimana caranya agar kita bisa mensikapi semua perintah-perintah Allah itu dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara pertama yang harus kita lakukan dalam menyikapi perintah-perintah Allah adalah dengan mempelajari dan mengilmui perintah-perintah Allah tersebut. Karena kita tidak akan bisa mengamalkan perintah-perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya kalau tidak dilandasi dengan ilmunya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita lewat firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan minta ampunlah kamu untuk dosamu. Kalau kita perhatikan ayat di atas, maka Allah mengawali firman-Nya dengan fa'lam, ketahuilah. Baru kemudian Allah memberikan perintahnya, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kamu untuk dosamu. Maka ini menunjukkan sebelum kita melaksanakan perintah, maka kita harus melandasinya dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah Islam mewajibkan atas pemeluknya untuk semangat dalam mencari ilmu, lebih-lebih ilmu agama, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah sangat-sangat diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk lebih menyemangati kita dalam mencari ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan berbagai macam keutamaan-keutamaan kepada mereka yang mau mencari ilmu. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk niat mencari ilmu, maka dia dihitung dalam jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan sebuah doa yang hendaknya kita baca agar kita dianugerahkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yaitu doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara yang kedua adalah dengan mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencintai semua perintah Allah, maka kita akan melaksanakan perintah Allah itu dengan senang hati, dengan hati yang lapang, tanpa ada rasa terpaksa. Karena kita betul-betul mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita membenci atau tidak suka dengan perintah-perintah Allah, maka kita akan melaksanakannya dengan penuh keterpaksaan, dan itu di antara hal yang juga akan menghancurkan pahala amal ibadah kita. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 9. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci terhadap apa yang telah Allah turunkan, termasuk perintah-perintahnya, fa ahbata a'malahum, maka Allah akan menghancurkan pahala amal ibadah mereka. Dan dalam hal ini Rasulullah juga bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka telah sempurnalah imannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan dalam kaitannya dengan mencintai perintah Allah ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sebuah doa yang hendaknya kita baca bersama, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amali yuqarribu ila hubbika. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku bisa mencintaimu, agar aku bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan juga mencintai amalan yang bisa mendekatkan untuk mencintaimu, termasuk cinta kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara yang ketiga adalah bertekad kuat untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum kita melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tumbuhkan tekad yang kuat dalam diri kita bahwa kita akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita." Yang artinya, dan jika sekiranya mereka itu benar-benar mengamalkan atau melaksanakan
perintah yang telah diberikan kepada mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik untuk mereka, wa asyadda tathbita, dan akan lebih menguatkan keimanan mereka. Dan dalam hal ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa agar kita punya tekad yang kuat untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku as-sabat, keteguhan, alal amri, dalam melaksanakan perintah Allah, wal azimata ala rusydi, dan tekad yang kuat dalam melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun cara yang keempat adalah bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah punya tekad yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah, maka segeralah untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersegera? Karena sesungguhnya terkadang kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Ketika Allah berikan kita panjang umur, kesempatan untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya, maka janganlah kita tunda untuk melaksanakannya. Siapa tahu itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintahnya. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera, jangan menunda-nunda waktu untuk melakukan semua amalan, untuk melakukan semua perintah Allah yang pada akhirnya akan menghantarkan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun kiat ataupun cara yang kelima adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan benar. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk mengujimu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Menurut Fudail ibn Iyad, amal yang baik, amal yang akan diterima oleh Allah ketika amal itu memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah shawab. Ikhlas artinya amal itu betul-betul kita peruntukkan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala wahdah, hanya untuk Allah semata. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah ataupun ujub dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah shawab. Shawab artinya benar. Ibadah yang benar ketika kita melakukan ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bil ahwa walal bidah. Tidak atas dasar mengikuti hawa nafsu kita atau mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, man amila amalan laisa alaihi amrina fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan
yang tidak ada perintahnya dariku, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian cara yang keenam adalah dengan mewaspadai hal-hal yang bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita. Dan adalah salafun salih, para pendahulu kita yang soleh-soleh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang takut kalau sampai amal ibadahnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 2, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amal ibadahmu akan hancur sementara kamu tidak menyadarinya. Dan sikap para sahabat yang seperti ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang telah memberikan pengabdian yang terbaik kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun demikian, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka masih saja merasa takut dan khawatir kalau amal ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka sadar bahwa mereka pada akhirnya akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya. Dan yang paling harus kita waspadai di antara hal yang bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah telah mengingatkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, lain asyrakta, jika kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya amalmu akan hancur, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Bisa kita bayangkan Nabi Muhammad masih diancam kalau sampai melakukan perbuatan syirik, amalnya akan hancur, akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Lantas bagaimana dengan kita? Maka kita harus takut terhadap ancaman dari Allah ini terhadap perbuatan syirik yang akan bisa menghancurkan amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara yang terakhir, yang ketujuh, adalah beristiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah artinya terus-menerus, continue dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 112. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka bersikaplah istiqomah wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana yang telah engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, juga orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tadghaw, dan janganlah kalian bertindak melampaui batas, innallaha innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kurang lebih
7 cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyikapi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina rabbina tadharni Alhamdulillah ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan adakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya. Wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah. Ittaqullaha al-malik ad-dayyan. Tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma a'lamu أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة